adalah valid, yang kedua adalah reliable, yang ketiga adalah harus objektif, kemudian harus sesuai norma dan praktis. Ya, semua instrumen harus memiliki 5 ini. Ya, yang dimaksud dengan valid apa, teman-teman? Apa itu yang dimaksud dengan valid? Terbukti, apalagi? Kan kita pernah dengar kan, validitas dan reliabilitas. Sudah pernah dengar? Instrumen itu harus valid dan reliable. Ya, ada yang tahu? Kalau tidak valid dan reliable tidak boleh digunakan karena datanya nggak sah. Artinya validitas itu adalah sebuah uji, ya, sebuah komponen yang menandakan bahwa instrumen kita itu sahih. Ya, harus handal. Ya, harus mengukur apa yang harus diukur, validitas. Ya, kalau reliabilitas berbicara tentang apa? Konsistensi, tentang keajekan. Ya, jadi untuk mengukur di satu tempat ke tempat yang lain itu sama. Validitas ada beberapa untuk digunakan. Wah, ini penggarisnya valid nih. Ini misal contoh, ini adalah penggaris. Penggaris untuk apa? Penggaris untuk mengukur apa? Panjang apa? Dalam satuan sentimeter. Nah, kalau penggaris dalam satuan sentimeter ini saya buat menimbang berat badan, itu benar nggak? Nah, berarti kan tidak mengukur apa yang harus diukur. Berarti itu nggak valid. Ya. Reliable juga sama. Nah, bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitasnya? Ada beberapa. Ya. Validitas ada content validity, ada kriteria, ada construct. Ya. Content validity itu CVR, ya, content validity ratio. Jadi kita bisa sampaikan itu ke ahli, kemudian ada validitas construct, ada validitas konten. Yang paling tinggi nilainya adalah 1. Jadi kalau validitasnya 1 itu sangat tinggi. Kalau 0,9 ya sangat tinggi. Ya, nanti ada kriterianya. Nanti akan saya kirim, teman-teman bisa baca dan cermati. Kemudian reliabilitas, cara ngukurnya gimana? Kan tadi saya bilang harus valid dan reliable. Reliabilitas, cara mengukurnya ada tes retest, jadi tes pengulangan, ada iterator. Ya. Nanti diuji statistik dengan alpha Cronbachs, nanti teman-teman akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian instrumen itu harus apa? Harus praktis. Dari segi bahasa, dari segi penilaian itu harus mudah dipahami. Ya. Setelah itu harus ada norma dan kriterianya. Kemudian harus objektif. Objektif yang menilai sesuai dengan norma itu, sesuai dengan nilai-nilai itu, bukan berdasarkan perasaan. Artinya, oh ini bagus nih, harusnya dapat nilai 80, tapi karena saya enggak suka jadi 70. Itu secara perasaan subjektif. Tidak boleh secara subjektif.